Lengkapi Ramadanmu dengan baiknya PGM 99. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat ilmu rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama tentu saja kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana pada saat ini kita alhamdulillah masih takdirkan bertemu dengan bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun, syahrun adimun, syahrun fihi lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Yaitu bulan yang penuh keberkahan, bulan yang agung, dan bulan di mana ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat ilmu yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, adab terkait dengan Ramadan di antaranya adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal tentu saja tanpa keikhlasan akan tertolak, karena Rasulullah SAW terkait dengan Ramadan mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menunaikan saum Ramadan dorongannya karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sahabat ilmu rahimakumullah, bahwa kalimat imanan wahtisaban di dalam hadis yang tadi dibaca itu maksudnya adalah mengikhlaskan niat, yaitu kita melaksanakan saum Ramadan itu dorongannya benar-benar karena Allah, iman kepada Allah, iman kepada perintahnya, dan siap melaksanakannya, serta tujuannya adalah mengharap pahala dari Allah. Oleh karena itu, maka kita sebagai kaum muslim wajib meluruskan niat bahwa Ramadan yang kita laksanakan hanya untuk meraih ridho Allah. Dalam riwayat lain, Allah SWT menyatakan bahwa bau mulut orang yang saum itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi. Itu pun dikatakan dalam hadis tersebut, yatruku syarabahu, dia meninggalkan minuman makanannya li ajli, karena aku. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang saum dengan ikhlas dijanjikan bau mulutnya pun itu lebih harum daripada minyak kasturi. Sehingga adab pertama adalah mengikhlaskan niat. Kemudian yang kedua, adab dalam menunaikan saum Ramadan adalah memperhatikan unsur-unsur ketahanan mental, karena saum adalah nisfu sobri, yaitu setengah kesabaran, sehingga kita dituntut untuk senantiasa memelihara diri dari sifat yang memancing emosi dan amarah. Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, yang kemudian dicatat dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh oleh Syekh Suhaib Al-Arnaud, bahwa ketika orang yang sedang saum itu, ya, asyamu junatun, saum itu adalah perisai. Maka kata Rasul, fala yarfus wala yajhal, jangan ia melakukan perbuatan ropas, jangan melakukan perbuatan jahil. Sampai-sampai Rasul mengatakan, wa ini mur'un satabahu wa in satabahu wa auqatalahu, ketika sabahu, apabila ada seseorang sabahu yang mencela dirinya, auqatalahu, atau dia mengajak bertengkar, al yakul, maka ucapan kata Rasul, ini mru'un, ini soimun, sesungguhnya aku sedang saum. Dalam riwayat lain, ini mru'un soimun, sesungguhnya aku orang yang sedang saum, marrota, ini sebanyak 2 kali. Nah, kemudian ini gambaran bahwa saum itu harus menanamkan kesabaran. Tidak boleh kita
ketika kita saum disamakan hari kita dengan yang ketika kita tidak saum. Ketika tidak saum mungkin kita terpancing emosi, itu hal yang biasa. Tetapi ketika saum, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi dengan kesabaran. Sahabat ilmu rahimahumullah, dengan kesabaranlah maka nilai-nilai ketakwaan yang menjadi target ibadah saum bisa kita raih. Karena orang bertakwa itu dicirikan, diidentikan dengan orang yang mempunyai sifat sabar yang tinggi. Ini paling tidak kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, di mana Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah al-ayat. Segeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Kemudian di ujung ayat itu muiddat lil muttaqin, yang mana surga yang begitu luasnya dan begitu indahnya disediakan bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan siapa orang bertakwa itu. Maka diantaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al ghaidha wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat 134 jelas ini merupakan tafsir ayat bil ayat. Tafsir ayat dengan ayat yang lain, yaitu ayat 133 ditafsirkan dengan ayat 134, di mana orang bertakwa itu dengan ciri orang yang mengimpakkan hartanya ketika lapang dan sempit, wal kadzibina ghaidha. Nah, ini kaitan dengan ibadah saum, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Wal afina aninas, bukan hanya sekedar menahan amarah, tapi juga bisa melupakan kesalahan orang lain. Bisa memaafkan, dengan arti al-afu itu artinya memaafkan sekaligus melupakan. Tidak ada dendam kesumat, tidak ada keinginan untuk membalas. Bahkan di ujung ayat tersebut wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan, orang berbuat baik. Dan ihsan itu sebagaimana kita ketahui adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, pendidikan saum yaitu menjaga adab kesabaran. Kalau kita sudah bisa menahan emosi dalam situasi kondisi apapun, berarti itu indikasi kita setelah meraih buah kesabaran. Berarti sekaligus juga telah meraih buah pahala saum. Indikasi bahwa saum kita akan makbul di sisi Allah SWT. Karena dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, dikatakan bahwa rubba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilal ju wal ila syahr. Dalam artinya bahwa betapa banyak orang yang menunaikan saum tidak ada pahala dari saumnya kecuali lapar, dan riwayat lain kecuali lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang menunaikan qiyam Ramadan pun hanya melahirkan kelelahan semata. Kenapa ada orang yang dikatakan demikian? Berarti itu adalah orang yang tidak meraih buah dari ibadah saumnya. Dengan kata lain, dia hanya memperhatikan bentuk lahir saumnya, tetapi asar dari saumnya, pengaruh dari ibadah saumnya yang kemudian sebagian orang menyatakan itulah ruh saum, ruh dari saumnya, itu tidak diraih. Apa? Yaitu adab saum terkait dengan kesabaran. Orang yang saum dengan tidak sabar berarti saum tanpa adab. Ikhwatu iman, sahabat ilmu yang berbahagia, jadi apa yang tadi diuraikan terkait dengan adab saum, pada kesempatan yang singkat ini baru sampaikan 2 adab saja terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu. Yaitu pertama, dalam adab saum itu mengikhlaskan niat. Kita menunaikan saum semata-mata betul karena Allah, bukan motivasi dan niatan yang lain. Yang kedua, adab orang yang melaksanakan saum itu adalah menahan kesabaran. Tanpa kedua adab tersebut, berarti saumnya dikhawatirkan, termasuk yang dikatakan orang yang saum tetapi tidak ada pahala kecuali lapar dan haus semata. Demikian mungkin
yang dapat sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada guna manfaatnya. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya, Allah dan Rasulnya, berlepas diri dari kesalahan tersebut. Al-afu minkum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yahudu bi aidina ila ma fi khairul islami wal muslimin. Aqulu qouli hada wastaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.